berjumpa lagi dalam ibadah rumah tangga online malam ini. Besar harapan kita semua ada dalam keadaan baik, sehat. Dan karena itu mari kita kembali menyiapkan seluruh hati dan pikiran kita, menyatakan sikap hormat kita di hadapan Tuhan dalam hendak beribadah kepadanya malam ini. Ada 4 keluarga yang menjadi keluarga penghimpun untuk ibadah rumah tangga malam ini. Pertama, keluarga Bapak Penatua Martinus Aka Pasau dari daerah Pelayanan 1. Selamat malam. Adapun pokok-pokok doa, Bapak dan Ibu rumah tangga dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, anak siran dalam menempuh pendidikan di sekolah dasar, seluruh keluarga yang ada di Makassar, Pampang, Papua, Alor, Palu, Mangkutangan, dan Toraja, juga seluruh anggota keluarga daerah Pelayanan 1. Keluarga penghimpun yang kedua adalah keluarga Bapak Markus Mari dari daerah Pelayanan 2. Selamat malam. Adapun pokok-pokok doa, bersyukur sebab keluarga Bapak Markus Mari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat baik-baik sekalipun berada di zona merah akibat COVID-19 di daerah Campagaya dan kehidupan sehari-hari ke depan. Keluarga penghimpun yang ketiga adalah keluarga Bapak Timotius de Pasau di daerah Pelayanan 3 ya. Selamat malam Bapak Timotius de Pasau, mudah-mudahan juga sedang menonton sekalipun mungkin saat ini sedang di kapal ya. Diberkati Tuhan. Pokok doa Saudara Timotius de Pasau yang sedang berlayar, Nyonya Rahel Timotius dalam aktivitas sehari-hari, kemudian orang tua yang ada di Makassar, yang ada di Mamuju, dan segenap keluarga dimanapun berada. Keluarga penghimpun yang keempat adalah orang tua kekasih Bapak Daud Dundu yang sekarang ada di Mamasa. Adapun pokok doa Bapak Daud Dundu yang sedang ada di Mamasa, kemudian anak-anak yang ada di Makassar dan ada di Mamuju dalam aktivitas sehari-hari. Selamat malam untuk Bapak Daud Dundu sekeluarga. Kemudian keluarga penghimpun yang keempat, keluarga Bapak Agustinus dari daerah dalam Pelayanan 9 ya. Selamat malam untuk Bapak sekeluarga. Pokok-pokok doa Bapak Agustinus sekeluarga dalam keadaan sehat. Anak-anak dalam bangku pendidikan, orang tua di kampung Kolaka. Kemudian situasi saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19, semoga cepat dipulihkan, amin. Tambahan doa, pokok doa Ibu Penatua Mariam atau yang akrabnya kita sebut Mama Lin, dan juga Bapak Paulus Peto atau Bapak Naldi, dua-duanya adalah anggota daerah Pelayanan 9 sedang berobat jalan. Juga kita dukung dalam doa keluarga dari daerah Pelayanan 9, ada Bapak Budi Saripai sekeluarga. Selamat malam Pak. Kita tetap mendukung mereka dalam doa supaya dalam menghadapi COVID-19 ini mereka tetap ada dalam keadaan baik-baik. Kemudian juga kita dukung dalam doa keluarga yang sedang berduka. Orang tua kekasih Tante Mama Tandi yang merupakan keluarga besar dari anggota Jemaat Tamalandrea dipanggil Tuhan tadi pagi di rumah sakit Pondok Sapata Mamasa. Kita dukung dalam doa dan ada banyak keluarga yang sedang berduka di kampung halaman. Tanpa saya sebut satu persatu, saya sampaikan selamat malam untuk kita semua. Mudah-mudahan Tuhan akan terus menguatkan kita dalam menghadapi situasi duka pada saat ini. Nah karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi mari siapkan hati. Kita akan masuk dalam ibadah.
Sebelumnya Bapak Ibu, saya menyarankan dan menghimbau supaya kita semua menyiapkan nyanyian rohani, ya, nyanyian rohani. Sebab nyanyian yang akan kita gunakan sekarang adalah nyanyian rohani. Saya jemput Bapak Ibu saudara-saudara yang memungkinkan untuk berdiri, mari sama-sama berdiri. Kita akan membuka nyanyian rohani 97. Ini nyanyian rohani 97 Bapak Ibu. Tolong kita mengikutinya sesuai dengan tempo dan nada, bahkan juga sesuai dengan not yang ada di nyanyian rohani. Selama ini kita menyanyikannya seperti lagu-lagu rekaman biasa, bahkan juga menyanyikannya seperti menyanyikan nyanyian kidung jemaat, padahal beda, ya. Ini kita gunakan tempo 4/4, ya. Birama 4/4 Bapak Ibu, dan di birama 3 dan 4 itu ada, kita harus berhati-hati, ya. Di situ kita kadang kelabakan menyanyi. Di situ harus berhati-hati, dan mari Bapak Ibu saudara mengikutinya dengan baik. Oke. Bait pertama dan 3 kita akan nyanyikan lanjut. Ibadah persekutuan rumah tangga Jemaat Tambalan Rea malam ini kiranya berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Disilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari siapkan hati. Sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, ya Allah Bapa di surga, malam ini kami kembali menghampiri tahta kemurahan-Mu, keagungan-Mu, seraya bersyukur dan menyerahkan hidup. Sebab adalah anugerah yang sangat luar biasa bagi kami. Ketika nafas
masih di kandung badan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jumpailah kami masing-masing dalam persekutuan kami malam ini, dalam rumah tangga kami masing-masing. Mari Tuhan berkenan untuk melawat kami, melayakkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, khususnya melalui kebenaran firman Tuhan malam ini yang akan menjadi landasan persekutuan ini. Layakkan kami Tuhan, kuasai alam pikiran kami, sucikan dan kuduskan setiap wadah di mana ibadah ini kami langsungkan. Sehingga tempat ini akan menjadi wahana Roh Kudus Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kudus. Kami siap mendengar Tuhan. Berbicara di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sampaikan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Kita akan membacanya mulai dari ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Kita akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-31 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, khotbah Yesus di bukit ini tentu saja punya tantangan dalam menyampaikan. Yesus pun mengalaminya. Mengapa? Mengapa saya katakan khotbah Yesus di bukit ini punya konsekuensi menyampaikannya, punya tantangan dan lain sebagainya, sebab situasi dan kondisi di mana Yesus menyampaikan khotbah ini, ya, keadaan umat Tuhan yang adalah pendengar khotbah pada saat itu sedang dilanda oleh kekhawatiran, khususnya dalam hubungannya dengan ekonomi. Ya. Jadi adalah hal yang tidak mudah untuk mendaratkan khotbah ini. Sekali lagi Bapak Ibu, menyampaikan khotbah ini punya tantangan yang luar biasa, dan ini sangat dirasakan dan dialami oleh Tuhan Yesus saat ia sedang menyampaikan khotbahnya. Mengapa? Sebab konteks dari bacaan ini, dari khotbah Yesus ini,
betul-betul menantang saat itu, khususnya mereka-mereka yang adalah pendengar langsung. Ya. Mereka sedang ada dalam kekhawatiran besar, was-was, rasa cemas, rasa takut. Ya. Jadi adalah hal yang tidak mungkin. Tadi saya katakan tidak mudah memang untuk mendaratkan. Susah untuk mereka tafsir. Ya. Tapi tentu saja bukanlah berarti bahwa harus membuat Yesus bahkan kita yang hidup pada saat ini untuk belajar memaknainya, belajar untuk menafsirkannya. Sebab khotbah Yesus di bukit ini sangat relevan dengan situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar cerita seputar anak-anak yang ada di panti, bukan panti ya, yang ada di rumah-rumah yatim piatu, pondok-pondok yatim piatu ya. Ada sebuah pondok yatim piatu yang ada di Amerika, yang didirikan sekaligus dikepalai oleh seorang nona. Ini masih nona ya, Bapak Ibu. Dia ini masih gadis. Dia bernama Bosena Jeliko. Dia ini masih seorang gadis. Dia ini masih nona, tapi dia sudah mampu memimpin. Dia mendirikan sekaligus memimpin ya, rumah orang-orang yang sudah yatim piatu ini. Ya. Ibu ini, nona ini sungguh meyakini bahwa kebutuhan daripada anak-anak yang diasuhnya tidak akan tergantung pada sejauh mana hebatnya ibu muda ini untuk menjalankan aksi-aksi pengumpulan dana. Dia tidak lalu meyakini itu, sebab dia bergantung penuh kepada Tuhan. Dia hanya terus bergantung kepada Tuhan, apapun juga menimpa Tuhan menolong, itu keyakinannya. Lalu Tuhan sendirilah yang menggerakkan hati umat-umatnya untuk menolong mereka. Jadi dia sungguh percaya dan meyakini bahwa Tuhanlah yang akan bekerja. Karena itu dia hanya bersandar penuh. Ya. Dengan pemahaman ini Bapak Ibu saudara-saudara, di samping rumah panti asuhan ini yang dibimbing, yang didirikannya, ya, dia menyuruh anak-anak yang diasuhnya saat itu untuk menggali sebuah kuburan yang ada di samping panti asuhan itu. Ini sedikit menyeramkan ya Bapak Ibu, kok harus menggali kubur ya. Di samping panti asuhan ini Bapak Ibu, anak-anak menggali sebuah kubur, dan kuburan itu diberi nama kuburan kekhawatiran dan kesusahan. Ya. Biasanya kubur-kubur atau kuburan yang ada di kampung Bapak Ibu kan kalau sudah permanen, sudah diperbaiki kan ada di letter di situ kuburan nenek taman misalnya, atau petani ini dan lain sebagainya. Kuburan yang digali di samping panti asuhan ini pun diberi nama tadi ya, kuburan kekhawatiran dan kesusahan. Lalu di sudutnya kuburan itu, di sudutnya lagi diletakkan, ditempel sebuah prasasti. Apa tulisan yang ada di prasasti itu? Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini luar biasa. Ini panti asuhan yang sangat luar biasa. Di sampingnya ada kuburan yang digali, kuburan kekhawatiran dan kesusahan. Lalu di sudut kuburan itu ada prasasti yang ditempel, yang bertuliskan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada.
Ini bukan hanya sekedar cerita Bapak Ibu, tapi memang ini peristiwa yang nyata. Anak-anak yang ada dalam panti asuhan ini bukanlah jumlah sedikit, banyak ya. Tetapi kekhawatiran dan lain sebagainya jauh darinya, dan dia juga tidak pernah terlalu bagaimana harus membuat aksi, harus meminta, harus dan lain sebagainya. Dia hanya bergantung penuh kepada Tuhan. Ya. Dia bergantung penuh kepada Tuhan dan terus menyanyikan, apapun juga menimpamu, Tuhan menjaga. Ya. Dia mengerjakan bagiannya dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Yang membuat kita lelah Bapak Ibu, yang membuat banyak orang tertekan, lelah, bungkuk dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi adalah dia memaksa memikul sesuatu yang bukan bebannya. Kalau kita terus menghitung kebutuhan kita Bapak Ibu, menghitung kebutuhan satu persatu, memikirkannya, kita akan bungkuk memikulnya dan pada akhirnya rebah, tidak kuat. Sebab itu beban yang mestinya dipikul di pundak Tuhan. Ya. Kadang kita mengambil alih bagian Tuhan. Bagian kita adalah berharap kepada Tuhan, berharap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah doa dan harapan. Tapi bukan juga berarti Bapak Ibu saudara cukup berdoa saja. Jangan hanya beriman, tetapi juga berakal budi ya. Tapi berakal budi tanpa beriman itu mati Bapak Ibu. Beriman juga tanpa berakal budi, apalagi di zaman sekarang yang terus berkembang dengan teknologi dan lain sebagainya, kita akan ketinggalan. Jadi harus seimbang, berdoa dan berusaha. Tapi bukan berarti harus meremot Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan kembali membagikan cerita yang memang sudah turun-temurun saya sampaikannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita yang sedang mengikuti renungan firman Tuhan malam ini mengingat-ingat cerita seputar diskusi antara seorang anak dan ayahnya. Ya. Seorang anak komplain kepada ayahnya seperti, ayah, setiap saat saya perhatikan, ayah ini hanya sibuk dan menghabiskan waktunya untuk berdoa. Coba lihat teman-teman kita, sudah sampai di negeri jiran, sudah sampai di Cina, bekerja, berjuang. Kita masih juga melipat tangan dan menutup mata. Ini komplain, ini cerita dan pertanyaan protes seorang anak kepada ayahnya. Ayah, coba lihat, teman-teman kita sudah berlapis-lapis pekerjaannya selesai, jualannya sudah laku dan lain sebagainya. Kita masih lipat tangan dan berdoa, menyanyi, membaca Alkitab. Kapan kita seperti mereka? Ayahnya ini dengan rendah hati mendengar, lalu menjelaskan, benar katamu nak, kita memang kehilangan banyak hal, tidak seperti mereka. Tapi apa yang hilang? Yang hilang itu adalah kekhawatiran. Yang hilang itu adalah rasa takut. Yang hilang itu ada rasa cemas, rasa bimbang. Yang hilang itu adalah rasa benci, amarah kepada sesama. Yang hilang itu adalah rasa iri hati. Itulah yang hilang. Dan benar kata, kita memang tidak seperti mereka. Kita memang kehilangan banyak hal, tetapi yang hilang adalah setumpuk yang sudah disampaikan tadi. Kekhawatiran yang berlebihan tidak ada lagi. Karena itu Bapak Ibu saudara, memang benar kalau dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makan, minum, pakaian, rumah, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa di bumi ini yang tidak mengenal Allah. Tuhan tahu engkau pun membutuhkan itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Jangan hanya menyisahkan waktu untuk Tuhan, tetapi sisihkanlah. Ya. Kalau kita hanya menyisahkan, memberi yang sisa-sisa, itu berarti bahwa yang kita layani adalah diri kita, bukan Tuhan. Kalau kita hanya memberi yang lebih, yang sisa, tenaga kita yang sisa, waktu kita yang sisa, materi kita yang sisa, pikiran kita yang sisa, itu berarti bahwa bukan Tuhan yang kita layani, tetapi diri kita. Sisihkanlah waktumu untuk Tuhan. Berikanlah waktu yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tahu kita butuh ini dan itu. Tapi Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan beserta kebenaran. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya bukan berarti supaya kita mendapatkan bertumpuk-tumpuk. Ini pahamnya keliru Bapak Ibu. Ini yang mesti diluruskan dan tidak susah untuk, dan tidaklah mudah untuk menjelaskannya. Ya. Kita bukan melakukan sesuatu yang baik supaya kita diberi yang terbaik. Kita melakukan yang baik, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sebab kita sudah lebih dulu diberi yang terbaik. Bukan supaya kita diberi dan terus diberi lagi, tetapi karena kita sudah diberi, sudah memiliki, ya, kerajaan Allah di surga dan di bumi. Bukan hanya kelak nanti, tapi sekarang pun kerajaan Allah harus dinyatakan. Kalau kita tidak berani melakukannya, Bapak Ibu, berarti kita bukan warga kerajaan Allah. Ya. Belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya. Belajar untuk bersyukur. Kalau hati pikiran kita, waktu kita hanya habis mengeluh, Bapak Ibu, hitung-hitung sampai bulan ini, dan lain sebagainya, apa yang harus kamu lakukan? Kamu akan kehilangan banyak waktu untuk bersyukur. Kamu akan kehilangan banyak waktu untuk melihat kemuliaan dan mujizat Tuhan. Kalau waktumu hanya habis untuk mengeluh. Bangun pagi mengeluh, mau tidur mengeluh. Kapan waktu kita harus bersyukur? Orang bijak katakan bahagia itu sederhana, cukup bersyukur saja. Tapi kalau waktu kita hanya habis untuk mengeluh, Bapak Ibu, waktu kita hanya habis untuk mencari tahu siapa yang baik, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang jujur, engkau tidak akan ada di posisi baik. Tidak ada waktumu untuk menjadi orang baik kalau engkau hanya habis untuk mencari tahu siapa yang jujur dan siapa yang baik. Pemerintah siapa yang jujur, pemerintah siapa yang curang. Tidak perlulah Bapak Ibu, cukup jadikanlah hidup kita menjadi orang baik, berada di posisi itu. Jangan hanya menunggu dan menunggu orang lain berbuat, tetapi berbuatlah. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik, walaupun kecil dan sederhana, Tuhan akan membuat jadi besar. Ini lagu rohani yang sangat menginspirasi. Jangan menunggu orang lain. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saat kita harus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak akan pernah tahu yang namanya bersyukur. Nafas kehidupan yang masih dikandung badan, Bapak Ibu, bukankah itu mujizat yang sangat luar biasa, yang harus terus-menerus kita syukur dengan cara menolong orang lain, mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama. Tuhan katakan, bagaimana mungkin engkau mengasihi aku kepada sedangkan orang yang engkau lihat saja tidak engkau kasihi? Ya, ini kata Tuhan. Karena itu, matikanlah kekhawatiran. Kita harus belajar dan kita membutuhkan kuburan-kuburan kekhawatiran setiap saat. Kita juga harus belajar Bapak Ibu untuk membuat kuburan kekhawatiran setiap saat. Bukan di dalam tanah, bukan di dalam kuburan yang mewah,
Tapi di manakah kita harus mengubur kekhawatiran? Dalam doa dan hubunganmu dengan Tuhan setiap saat. Karena itu sekali lagi, jadikanlah doa dan ibadah sebagai makanan hari-hari, sebagai kebutuhan pokok, supaya engkau bisa mengerti apa kata Tuhan tentang kekhawatiran. Terus berdoa, terus bersyukur hanya kepada Tuhan. Saya mengakhiri perenungan firman Tuhan ini dengan menegaskan Bapak Ibu seperti ini. Teruslah bersyukur dan bersyukur. Teruslah bersyukur dan bersyukur dalam kondisi apapun kita, dalam duka sekalipun, dalam linangan air mata sekalipun, dalam bencana sekalipun, dalam badai pandemi COVID-19 sekalipun. Teruslah bersyukur dan teruslah bersyukur sampai engkau lupa bagaimana sih rasanya sakit, sampai engkau lupa bagaimana sih rasanya khawatir, sampai engkau lupa bagaimana sih rasanya kecewa, sampai engkau lupa bagaimana sih rasanya sedih. Teruslah bersyukur, pastikan semuanya akan menjadi masalah. Tuhan memberkati firman-Nya Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua, dan terpujilah namanya dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita mempersiapkan korban persembahan. Walaupun kecil dan sederhana, Tuhan akan membuat jadi besar. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 130. Kita akan menyanyikannya bait 1 dan 2. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa syafaat sudah dibacakan dan kita dengar bersama tadi, ya. Termasuk juga Bapak Ibu kita akan ikut mendukung dalam doa saudara-saudara kita yang baru saja ditimpa bencana alam, longsor di Peraktean, di sekitar penjual buah. Kita dukung dalam doa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Demikianlah puji-pujian, ungkapan syukur yang sudah kami nyatakan di hadapan-Mu malam ini Tuhan. Berkenanlah untuk menyempurnakannya, supaya semua yang kami buat dan sedang kami buat boleh berkenan di hadapan-Mu. Firman-Mu Tuhan
yang sudah kami renungkan. Bungkuslah dengan hikmat-Mu, lalu letakkanlah dalam loh hati setiap kami, sehingga firman-Mu ini benar-benar akan menjadi patron kehidupan kami. Firman-Mu ini akan menjadi warna kehidupan kami setiap saat. Berkati setiap kami Tuhan yang sedang tunduk diri di hadapan-Mu saat ini dalam doa. Karena itu malam ini kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan, khususnya kepada beberapa keluarga kekasih Allah yang menjadi penghimpun, keluarga penghimpun terlaksananya ibadah malam ini. Kami berdoa untuk mereka. Ada keluarga Bapak Penatua Martinus Akah Pasau dari daerah Pelanan 1. Malam ini Tuhan kami berdoa untuk mereka. Dalam kapasitasnya sebagai bapak dan ibu rumah tangga sehari-hari, Tuhan berkati, beri hikmat dan hati yang bijaksana dalam merespon dan menjalani hidup ini. Berdoa untuk anak Dasiren yang sedang berjuang dalam pendidikan di tingkat SD, dijaga, ditutup bungkus oleh Tuhan setiap saat. Berdoa untuk segenap keluarga, baik yang ada di Makassar, di Pampang, yang ada di Papua, yang ada di Alor, yang ada di Palu, yang ada di Mangkutanah, di Toraja, dan di mana saja berada. Lindungi mereka semua Tuhan. Oleh kuasa dan kasih, mereka pun akan terus merasakan kuasa, mujizat, kebutuhannya jasmani dan rohani akan terus dicukupkan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Markus Mari daerah Pelayan 2 yang terus merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka, khususnya dalam suasana pandemi COVID-19. Keluarga ini betul-betul merasakan bagaimana Tuhan terus menangani mereka, sekalipun mereka ada di daerah yang masuk dalam kategori zona merah. Tapi mereka terus merasakan bahwa Tuhan terus membentengi mereka. Terima kasih. Terus berkati keluarga ini Tuhan. Sebagai bapak, ibu rumah tangga dan anak-anak akan terus diberkati Tuhan dan segenap keluarga di mana saja berada. Berdoa untuk keluarga Saudara Timotius de Pasau, sekalipun saat ini sedang tidak bersama dengan keluarga, ada dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan akan terus melingkupinya, khususnya sekarang sedang berlayar. Tuhanlah penguasa laut dan daratan. Kami percaya akan terus melingkupi saudara kekasih Timotius, dijauhkan dari mara bahaya, badai, dan lain sebagainya. Demikian pun saudara kekasih Nyonya Rahel Timotius dalam kesibukannya sehari-hari akan terus diberkati Tuhan sebagai ibu rumah tangga, akan terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Mereka akan terus terbungkus dengan kuasa Tuhan. Segenap saudara-saudara dan orang tua baik yang ada di Makassar pun yang ada di Mamuju akan terus diberkati oleh Tuhan, ditutup bungkus oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kekasih, orang tua kekasih Bapak Daud Dundu daerah Pelayan 6. Sekarang ada di Mamasa dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat. Terima kasih semua karena anugerah-Mu. Karena itu berkati orang tua kekasih, berkati anak-anak baik yang ada di Makassar pun yang ada di Mamuju. Berkati mereka dalam aktivitas mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Terus bentengi dari berbagai bentuk mara bahaya. Bahkan segenap keluarga di mana saja berada. Kami berdoa untuk keluarga kekasih Bapak Agustinus dari daerah Pelayanan 9. Tuhan berkati
memberkati keluarga. Engkau akan terus memberikan kekuatan, kesehatan. Sehingga dengan demikian keluarga ini akan terus merasakan bagaimana Tuhan sungguh dekat kepada mereka. Engkau memberkati anak-anak dalam bangku pendidikan, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu dalam pertumbuhan dan lain sebagainya. Orang tua yang ada di Kolaka, di kampung halaman, diberkati Tuhan. Mereka akan terus terbentengi dari berbagai bentuk sakit penyakit berbahaya, khususnya wabah virus corona. Keluarga ini akan terus dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, Ibu Maryam atau Mama Lin yang sampai saat ini masih terus ada dalam proses perawatan. Tuhan berkati. Demikian pun Bapak Paulus Petong atau Bapak Naldi yang juga dalam proses perawatan di rumah akan terus diberkati Tuhan. Saudara Mama Lian yang juga dalam proses pemulihan diberkati Tuhan. Bahkan saudara-saudara yang tidak kami sebut yang mungkin dalam proses pemulihan malam ini diberkati Tuhan. Semua makanan, minuman, obat-obatan baik dari medis pun ramuan akan diberkati. Kami berdoa untuk keluarga kekasih Bapak Budi Saripai yang ada di daerah Teladan 7, diberkati Tuhan. Bapak, ibu rumah tangga dan anak-anak akan terus diberkati Tuhan, dicukupkan kebutuhannya jasmani dan rohani oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Kami berdoa untuk segenap keluarga yang sedang berduka. Bapak Pendeta Ferdinand Bonggaloto, orang tua kekasih Tante Mama Anto dari Dapel 7, orang tua kekasih Bapak Henry Bonggalotong yang ada di daerah Pelayanan 6, yang merasakan duka malam ini oleh kepergian salah seorang orang tua bahkan saudara kekasih dari tengah-tengah persekutuan keluarga dan jemaat. Diberkati Tuhan, bahkan segenap keluarga yang ada di kampung. Duka yang dialami saat ini memang duka di atas duka, sebab tidak memungkinkan untuk bertemu. Situasi dan kondisi membatasi ruang gerak keluarga. Tapi kami percaya oleh Roh Kudus Tuhan, mereka semua akan dihiburkan, dikuatkan untuk melewati duka cita. Bahkan juga segenap keluarga yang ada di kampung halaman, yang ada di Paladan, yang ada di Ranti, yang ada di Telodo, yang baru-baru mengalami duka, dihiburkan mereka. Saudara kekasih, kakak kami Papa Ale dan Mama Ale yang tentu saja masih sangat merasakan duka sampai saat ini, dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Betapa tidak, anak kekasihnya yang sangat dikasihi dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang hampir tidak bisa kami pahami dan tafsir. Tuhan pulihkan saudara kekasih kami Papa Ale dan Mama Ale, bahkan segenap keluarga. Cukupkan kebutuhannya Tuhan jasmani dan rohani. Antarkanlah hati mereka yang sedih kepada damai sejahtera, sehingga dengan demikian di balik awan gelap ini ada matahari yang akan bersinar. Kami mendukung dalam doa akan saudara-saudara kami yang ditimpa bencana alam di Peratean. Ada 3 orang yang meninggal dunia yang tertimpa, bahkan ada beberapa yang dirawat. Tuhan kunjungi mereka, pulihkan mereka, sehingga duka yang sangat amat boleh digantikan oleh Tuhan dengan sukacita. Mereka semua akan dicukupkan kebutuhannya jasmani dan rohani. Semua umat Tuhan, keluarga Allah, jemaat Tamalan Rea, mulai dari daerah Pelayanan 1 sampai daerah Pelayanan 9, diberkati oleh Tuhan. Dalam kondisi mereka masing-masing dilawat, diberkati oleh Tuhan. Kami akan terus ditutup
sudah dinyatakan pulih, sembuh oleh pihak rumah sakit, mungkin besok atau lusa akan kembali ke rumah dalam keadaan sukacita. Sekalipun masih dalam proses pemulihan, tapi kami percaya Tuhan akan terus memberkati orang tua kekasih kami, Ibu Hamarati. Semua saudara-saudara kami yang ada di tempat lain, Tuhan, di perantauan, di daerah sekitar Makassar, di kampung halaman, semua yang kami kasihi, orang-orang tua kekasih kami, saudara-saudara, anak-anak, diberkati Tuhan. Khususnya dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang kami tidak tahu sampai kapan. Yang kami tahu dan pastikan adalah bahwa penyertaan Tuhan akan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Saudara-saudara yang terpapar sakit penyakit, diberkati Tuhan di rumah sakit, di rumah, yang sedang diisolasi, yang sedang dalam ruangan ICU oleh karena virus corona, ditangani oleh Tuhan. Saudara-saudara tim medis yang terus berjuang siang malam, diberkati oleh Tuhan, diberi sukacita, damai sejahtera yang lebih oleh Tuhan. Cleaning service, tukang masak di rumah sakit, dan siapapun yang Tuhan pakai di rumah sakit akan terus diberkati Tuhan, dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan. Pemerintah kami dari pusat sampai pelosok, aparat-aparat yang terus berusaha untuk mengkondusifkan suasana, diberkati oleh Tuhan, diberi hikmat dan hati yang bijaksana oleh Tuhan. Saudara-saudara yang mengambil bagian dalam ibadah malam ini, tim multimedia yang setiap saat bekerja, berpikir, melakukan dan mengerjakan banyak hal, diberkati oleh Tuhan. Pianis saudara Menas diberkati oleh Tuhan. Siapapun yang Tuhan pilih demi terlaksananya ibadah malam ini, diberkati Tuhan. Karena itu Tuhan, berkenanlah untuk terus mengampuni semua salah dosa kami, menerima kami yang berdoa malam ini. Sebab doa yang kami sampaikan malam ini hanya beralaskan anakmu Yesus Kristus yang telah mempersekutukan kami dalam doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, dijemput untuk kembali berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani ke-85 bait pertama dan 2. Ya Tuhan, bimbing aku. Nyanyian rohani 85. Beritakan
kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu. Jadilah berkat bagi sesama. Serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan memberkati engkau, akan menjaga keluar masuk dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu. Selamat malam.